Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I wish you have a nice day and be healthy in your home. Welcome back to my YouTube channel, Mr. Wisnu Channel. Today I have a new English lesson for you. Hari ini kita akan belajar kembali ya, pembelajaran bahasa Inggris bersama Mr. Wisnu. The new title is Seven Ways to get fluent in English, yang artinya adalah 7 cara ya. Ada 7 cara yang akan kita tempuh untuk melancarkan dalam belajar bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, kita mulai untuk pembelajarannya. There are 7 ways in get fluent in English, yang artinya ada 7 cara untuk melancarkan dalam belajar bahasa Inggris. Number 1, start with confidence. Start with confidence. Artinya adalah mulai belajar bahasa Inggris. Start with English with your confidence. Dengan kepercayaan diri kamu. Confidence itu artinya percaya diri. Artinya apa? Kamu dalam mulai bahasa Inggris, dalam memulai belajar bahasa Inggris, tentunya kamu harus percaya diri, ya. Bagaimana cara melancarkan percaya dirinya? Yaitu kamu harus punya niat atau willingness, ya. Willingness di sini adalah niat atau tujuan kamu belajar bahasa Inggris. Nah, jika sudah punya willingness itu, punya niat itu, maka kamu bisa mencapai purpose. Apa purpose? Adalah tujuan. Ya, tujuannya apa kamu ingin belajar? Tentunya ingin menjadi percaya diri. Tentunya balik lagi ke sini, menjadi confidence, ya, menjadi percaya diri. Start with your confidence. Mulai dengan kepercayaan diri kamu. Jika kamu kurang percaya diri, not confidence, ya, so you must try and try. Kamu harus latih dan latih. Kamu harus training and training. Practice and practice. Kamu harus praktek terus atau latih terus kemampuan kamu. Your ability. Nah, itu cara kamu yang pertama. Ya. Di sini kita punya cara yang kedua. Yaitu focus on speaking. Focus on speaking. Apa ini speaking? Speaking itu berbicara. Jadi kamu harus fokus terhadap pembicaraan kamu. Kamu harus fokus kepada conversation. Apa conversation? Tadi, percakapan atau diskusi, ya. Jadi, kamu harus punya teman, ya, yang bisa diajak ngobrol dalam bahasa Inggris. Tentunya yang punya satu tujuan, common purpose, ya, punya satu tujuan untuk melancarkan bahasa Inggris. Tentunya fokus ini dalam pembicaraan bahasa Inggris tidak hanya sendiri, ya, tapi juga bisa dengan temannya atau dengan diskusi. Nah, kalaupun sendiri kamu tidak punya teman, kamu bisa monolog. Kamu di depan cermin, in front of the mirror, latih terus apa yang ingin kamu ucapkan. Misalkan, my name is Wisnu, I am 10 years old, I live in Kamuang, dan sebagainya, ya. Latih terus dari mulai pronunciation-nya, mulai dari address dan yang sebagainya, sehingga kamu bisa mampu, mahir, dan juga menguasai bahasa Inggris. Tentunya sedikitnya yang kamu bisa kuasai, ya. Setidaknya tidak hanya sentence, tidak hanya kalimat, tapi juga bisa word atau vocabulary, ya. Kosakata banyak yang bisa dipelajari dalam bahasa Inggris. Kamu latih setiap hari. Setidaknya kamu ada satu waktu di satu hari itu yang kamu bisa pelajari. Oke? Itu cara kedua. Focus on speaking. Fokus pada ucapan atau pada obrolan, ya. Speaking, pembicaraan. Kemudian yang ketiga, push yourself a bit.
push yourself a bit. Push itu artinya adalah mendorong yourself, mendorong diri kamu sedikit. Ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kemampuan, kalau kita tidak didorong dari diri kita sendiri, tidak akan mampu kita untuk mencapai tujuan. Ya, ketika kita ingin belajar bahasa Inggris, tentunya kita harus dorong sedikit rasa percaya diri kita, rasa keinginan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau kita malu-malu, kapan lagi kita akan bisa belajar bahasa Inggris? Ya, how to learn English, but I don't know how to start. Jadi, bagaimana cara belajar bahasa Inggris tapi tidak tahu cara mulainya? Yaitu push yourself, dorong diri kamu dulu. Dengan cara apa? Dorong diri kamu dengan cara kamu belajar bahasa Inggris mulai dari vocabulary dulu, sentence dulu, ya. Kemudian kalau ada teman, kamu bisa practice conversation, discussing, ya, berdiskusi ataupun yang lainnya yang bisa kamu pelajari bersama teman kamu atau monolog, ya, baca-baca buku, read a book, or then watching movie, nonton film dan sebagainya. Itu adalah cara memperkaya enrichment your ability, jadi memperkaya diri kamu sendiri, ya. Itu caranya. Nah, kemudian yaitu yang keempat, practice in different people. Praktek dengan orang yang beda-beda. Kalau sekarang kamu punya teman, misalnya si A. So, tomorrow kamu harus beda orang, si B. And then beda lagi orangnya, si C, ya. Jadi sehari, besok dan sebagainya, hari-harinya beda-beda orangnya, ya. Jadi tidak hanya mematok satu orang setiap hari, tidak, ya. Jadi kita punya penguasaan, punya kemampuan yang beda-beda. Jadi vocabulary kita, penguasaan kita dalam bahasa Inggris, ya, pastinya akan berbeda-beda. Nah, itu cara bisa menguasai bahasa Inggris, tepatnya lebih ke arah conversation atau speaking, ya. Nah, gimana kita mencari orang yang punya common purpose, yaitu kita harus ikut bimbingan belajar. Setidaknya, ya, cari teman yang punya kemauan belajar bahasa Inggris yang sama. Misalnya kamu pelajar, maka punya teman yang ingin belajar bahasa Inggris, cari dia, ya. Tapi cari lagi teman yang lain. Jadi tidak hanya 1, 2, atau 3. Kalau bisa 10, ya. 10 friends to enlarge your environment, ya. Your learning environment. Jadi memperkaya atau melebarkan lingkungan belajar kamu, ya. Itu cara kamu bisa belajar bahasa Inggris yang lebih luas lagi, ya. In different people, dengan beda-beda orang. And then don't wait for people reaction. Yang artinya apa? Jangan nunggu reaksi orang-orang. Ah, saya ngomong apa? Saya ingin bicara ini. Tidak usah. Oh, dia itu berbicaranya seperti itu, tidak sesuai grammar. Tidak usah pikirkan itu. Don't think of it. Jangan pikirkan pendapat orang lain, ya. Kita harus bisa belajar bahasa Inggris, ya, yang kita bisa dulu, ya. Misalkan kita bisanya vocabulary, ya udah kita usahakan vocabulary dulu, ya. Orang mau bilang kamu baru bisa vocabulary, tidak apa-apa. Yang pasti kamu sudah punya satu langkah lebih maju daripada yang lain, ya. One step closer. Satu langkah lebih maju untuk bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, kita lanjutkan. Avoid choke words. Ya, avoid itu berarti menolak, menghindari. Berarti menghindari kata-kata yang sulit. Nah, dalam arti cari perbendaharaan kata atau vocabulary, ya, yang kamu ingin kuasai, tapi jangan yang sulit dulu. Jadi yang mudah dulu aja, easy word. Seperti apa contohnya? Misalkan kamu mempelajari kosakata bahasa Inggris, mulai dari things around home, ya.
benda-benda yang ada di rumah, misalkan, atau things around school, benda-benda yang ada di sekitar sekolah, atau yang lainnya yang bisa kamu kuasai. Nah, itu adalah cara memperkaya kemampuan kamu dan pembendaharaan bahasa Inggris kamu. Next, selanjutnya. Slow down and speak clearly. Slow down. Biasa aja, santai ya. And then speak clearly. Bicaranya yang jelas ya. Ketika kita bicara bahasa Inggris, if we start with English, kita bicara bahasa Inggris, tentunya ngomongnya harus jelas ya. Speak clearly. Jadi orang bisa jelas, bisa mengetahui dengan jelas apa yang kita bicarakan ya. Jadi orang lain tidak akan menghindari kita kalau kita bicara dengan jelas ya. And then don't hurry, jangan buru-buru. If you ya, jika kamu speak, kalau kamu ngomong jangan buru-buru. Ya, kalau buru-buru kayak orang tidak jelas dan hasilnya tidak akan baik. Oke. Nah, itu adalah 7 cara untuk memperlancar ya, atau memperkaya penguasaan bahasa Inggris kamu ya. 7 ways to get fluent in English. 7 cara yang kita pelajari hari ini untuk memperkaya bahasa Inggris kamu. Tentunya untuk menjadi lebih mahir lagi atau expert. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan share video ini kepada teman-teman kamu, kepada keluarga kamu, atau kepada yang lainnya yang ingin belajar bahasa Inggris untuk ya meningkatkan kemampuan diri dia ya, life skill-nya atau ability-nya dalam era globalisasi atau era digitalisasi saat ini ya. Sekian dari Mr. Wisnu. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.